olahraga itu kalau kita zaman anak-anak cuma 3, main bola, berenang, sepeda, kayak gitu. Nah perkembangan sepeda itu 3 hal itu yang tidak pernah lepas. Jadi sampai kapanpun yang BMX ini akan terus terlahir, bilang gitu. Makanya dari beberapa slogan senior kita yang dulu nyatakan BMX itu abadi. Kenapa abadinya? Kalaupun nggak ada main, dia akan lahir lagi. Karena BMX salah satu ya bisa dibilang ke sekolah naik sepeda. Sepedanya apa nih? BMX. BMX udah zamannya berprestasi, bukan olahraga yang merusak atau olahraga sekedar itu, karena dari olahraga ini kita latihan menjadi berprestasi. Saat ini masyarakat masih memandang BMX ini hanya sekedar anak-anak muda yang ngumpul menghabiskan waktu. Padahal kan BMX ini kan banyak hal positif yang kita dapat nih, baik di bidang prestasi maupun olahraga. Kemudian ada BMX, insya Allah juga akan bawa lagi medali. Pokoknya apapun itu, selama timnya solid, kami berharap membawa yang terbaik untuk Kalbar. Pecinta sepeda BMX di Pontianak memang tidak ada matinya. Meskipun sempat beberapa kali melewati fase pasang surut dalam perjalanannya, para pemain terus ada dan beregenerasi dengan baik. Bicara soal BMX, tentu bukan hanya sekedar alat untuk berolahraga, tapi juga berbicara tentang passion, ekspresi, memacu adrenalin hingga melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Bermain BMX juga memiliki banyak aliran yang berbeda-beda. Aliran tersebut adalah gaya bermain bagi mereka, para pecinta BMX. Sepeda BMX adalah sepeda yang istimewa. Tidak ada aliran sepeda lainnya yang bisa menandingi pesona BMX. Jangan heran kalau melihat ada kelompok orang yang menjadikan BMX sebagai sesuatu yang kultus dan keabadian. Banyak orang yang bersepeda BMX bukan sekedar untuk berolahraga, tetapi juga untuk mengekspresikan diri, menyalurkan kemarahan, adrenalin, melepas stres, menimbulkan kekuatan dan hubungan yang emosional dengan sepeda BMX. Hal yang tidak akan ditemui pada sepeda lainnya. Tidak ada tanggal pasti untuk keberadaan awal sepeda BMX, tetapi asal mulanya diperkirakan pada akhir 1960-an atau awal 1970-an. BMX sendiri adalah singkatan dari Bicycle Motocross atau Bike Motocross. Pada saat itu, anak-anak di Amerika sangat tertarik dengan motocross. Kita tahu bagaimana kalau anak-anak sudah suka atau demen terhadap sesuatu. Mereka akan berusaha menirunya dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Aksi ini muncul setelah keluarnya sebuah film On Any Sunday tahun 1971, di mana film tentang motocross menjadi inspirasi bagi anak-anak dunia memainkan sepeda BMX di lapangan cross atau mini cross. Di Abi sendiri itu kita sudah mulai bertumbuh dan lahir itu sekitar tahun 2000-an, Pak. Jadi di tahun 2000 itu kita mendirikan Asosiasi BMX Indonesia ini dari beberapa provinsi yang kumpul di Indonesia. Kita hadirkan di Jakarta pada waktu itu.
Jadi beberapa komunitas itu kita berhimpun untuk mendirikan yang bernama Asosiasi BMX Indonesia. Kalau BMX itu sendiri sih di kita itu alirannya seperti yang kita lihat yang di sini tuh, ini ada aliran OS BMX yang istilahnya kalau bisa dibilang ini bapak-bapak kita lah dari aliran-aliran itu nanti berkembang. Yang saat ini ada alirannya dari BMX Park, BMX Flatland kayak bilang gitu. Jadi banyak jenisnya lah di BMX itu. Jadi kalau di kita itu kategori di freestyle itu kita ada freestyle park sama freestyle flatland, Pak. Jadi kategorinya freestyle park atau flatland, dia kalau flatland itu dia menggunakan sarana prasarananya itu adalah lahan datar dia. Jadi untuk flatland itu sendiri. Jadi kalau untuk yang park itu dia mencari obstacle halang rintang yang harus mereka kuasai dari satu obstacle ke obstacle yang lain. Kalau untuk flatland itu dia menguasai luasan dari lahan yang ada di arena itu tersendiri. Sebenarnya kalau untuk perkembangan BMX ini kan ya kita tahu olahraga itu kalau para senior itu kalau saya sering cerita, Bang, olahraga itu kalau kita zaman anak-anak cuma 3, main bola, berenang, sepeda kayak gitu. Nah perkembangan sepeda itu 3 hal itu yang tidak pernah lepas. Jadi sampai kapanpun yang BMX ini akan terus terlahir, bilang gitu. Maka dari beberapa slogan senior kita yang dulu menyatakan BMX itu abadi. Kenapa abadinya? Kalaupun nggak ada main, dia akan lahir lagi. Karena BMX salah satu ya bisa dibilang ke sekolah naik sepeda. Sepedanya apa nih? BMX. Kalau dimulai dari yang kecil kan pasti BMX. Nggak mungkin istilahnya kategori yang BMX, MTB, yang lainnya. Nah BMX ini kenapa sendiri? Karena kita ada beberapa lombanya. Dan dengan lomba itu adalah untuk menjaga istilahnya regenerasi berikutnya. Jadi animo alhamdulillah sampai saat ini sih jenjangnya itu kita ada kompetisi dari tingkat daerah, provinsi sampai nasional. Kebetulan kita bernaung di Kormi, kita ada kompetisi lombanya itu yang istilahnya standar PON itu ialah kita Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional di Fornas. Insya Allah yang dilaksanakan bulan Juli tahun ini di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi animonya sangat besar, Pak. Dan dukungan pemerintah saya lihat untuk olahraga BMX ini semakin kemari saya lihat semakin berkembang. Jadi dengan adanya pelantikan hari ini di Kalimantan Barat membuktikan animo itu terus terlahir. Untuk sinergitas antara kelembagaan atau antara organisasi sama saat ini kita berhubungan baik sih, Pak. Jadi di olahraga rekreasi itu kita ada di Kormi, olahraga prestasi itu ada di KONI yang notabene kita dinaungi di ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia. Nah di ISI itu kita baru ada cabang itu, BMX freestyle itu. Jadi ada park dan flatland seperti itu. Jadi ada ranah-ranah tersendiri. Untuk prestasi itu kita sudah ada diwadahi di ISI, untuk rekreasi kita sudah ada di Kormi. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona.
setitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang Maha Kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi. Pada umumnya ada dua aliran atau jenis pada sepeda BMX, Race BMX dan juga Freestyle BMX. Race BMX sendiri berfokus pada kecepatan, kekuatan tangan, dan juga akselerasi. BMX Race sendiri adalah sebuah balapan sepeda BMX dengan trek yang memiliki rintangan berupa gundukan halangan rintangan yang biasanya terbuat dari tanah. Sepeda BMX Race dirancang untuk kecepatan dan kemampuan melompat yang cepat. Sementara Freestyle BMX lebih mengutamakan pada aksi, lompat, stunt, dan akrobatik. Untuk genre ini, para pemain harus sering mengulik skill dan trik yang bisa digunakan dengan kondisi trek yang tersedia di sekitar mereka. Selain kemampuan fisik, si rider BMX ini juga harus memiliki dasar-dasar pengetahuan terhadap berbagai permainan terkait skill. Selain fisik dan kebugaran yang menjadi pondasi dasar utamanya. Pertama-tama ini hobi olahraga ekstrim ya. Yang pertama nyali dulu ya Pak ya. Terus yang kedua ya harus ada sepeda. Ya bebas sih sepedanya apa, asal dia bentuknya BMX. Itu bisa jadi untuk kita latihan. Yang kedua, yang paling penting itu safety Pak. Safety dari tangan, kaki untuk melindungi cedera. Sama terutama helm itu harus untuk latihan harus pakai itu. Trik pemula itu harus kita ajari kayak bunny hop. Bunny hop tuh ya kayak kita angkat ban depan lalu ban belakang. Jadi dua-duanya. Nah itu pertama-tama harus bisa itu. Baru keduanya baru kita ajarin kayak sedikit untuk bermain terbang gitulah menggunakan alat obstacle. Ya baru belajar dengan trik-trik yang dari mudah ke medium ke yang level itulah. Ah ya, kalau BMX freestyle tuh ada dua, satunya BMX street, satunya BMX flat. BMX street ini dikategorikan kayak mau pakai mau terbang pakai alat itu, yaitu dikategorikan BMX street. Kalau BMX flat itu ya kayak dia main di lantai kayak modelnya dansa itulah sepedanya, dikendalikan oleh orangnya. Bedanya kalau skateboard itu kan alatnya lebih kecil lah, karena dia bermain kan bukan spesifikasinya untuk bermain terbang-terbang gitu. Kalau sepeda BMX ini kan alatnya memang transisinya memang harus betul karena itu mempengaruhi terbang dan jauhnya sepeda. Kalau di Provinsi Kalimantan Baratnya lebih ke BMX street sih Pak, karena di sini lebih suka yang adu nyali lah, suka main terbang-terbang itu mencari trik yang memang
bisa dibilang ekstrim lah. Yang kami harapkan sih dari BMX semua riders ya, kami cuma butuh kayak support dari bentuk ya mungkin alat lah yang memadai untuk kami latihan, itu betul-betul untuk kami latihan agar bisa ya, hobi kami memang membutuhkan alat itu untuk mencari trik lah, untuk ya bisa dikata ya untuk lomba apa gitu juga kan, karena ya memang agak susah untuk mencari ya lokasi untuk bermain, alat-alatnya juga. Pertama kita sih rata-rata ya rider BMX nih dari hobi sepeda Pak, jadi dari hobi mereka senang, dari senang mereka menjadi bonusnya prestasi lah Pak, kan dari hobi main latihan, bonusnya ya prestasi. Itu mungkin ada nanti bisa jadi ada sponsor, ada endorse kayak gitu, ya itu bonusnya Pak. Ya pertama hobi dari senang dulu, dari senang kita latihan, mungkin bonusnya berprestasi, dapatkan trik-trik yang mungkin mewah yang mungkin dari orang nggak bisa dapat. Dan satu lagi kita mencari kawan dari mungkin Kalbar kita banyak kawan, nanti bermain di Pulau Jawa juga kita dapat kawan, mungkin di internasional juga nanti kalau kita lomba kita dapat kawan juga. Jadi ada silaturahmi dari rider-rider seluruh Indonesia bahkan luar negeri lah. Khususnya buat mungkin buat pemerintahan di kota-kota mana lah, dari mungkin Pontianak, Singkawang, Pemangka, daerah-daerah tertentu lah yang ada BMX-nya. Kami hanya minta bantu support dari alat aja untuk kita latihan, untuk mencari trik, karena sekarang BMX udah zamannya berprestasi, bukan olahraga yang merusak atau olahraga sekedar itu, karena dari olahraga ini kita latihan menjadi berprestasi. BMX Street adalah sebuah pengalaman bermain BMX di jalan atau di tempat umum. Pemain street BMX dituntut untuk kreatif, memiliki skill atraksi yang tinggi, karena mereka harus bisa memakai apa saja untuk bersepeda dan beratraksi. Biasanya mereka menggunakan rintangan seadanya untuk menguji skill BMX, seperti tangga, pedestrian, handrail, dinding, dan trotoar. Segala bentuk dan struktur yang ditemui di jalan inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi para street rider. Sementara park rider BMX sesuai dengan namanya, berawal dari bersepeda di taman, skate park, atau taman yang dipakai juga untuk skateboard, di mana terdapat struktur ramp yang terbuat dari semen ataupun kayu. Halang rintang bagi BMX dan skateboard sendiri hampir mirip, sehingga bisa dipakai bersama di taman. Di Pontianak, komunitas pecinta BMX mulai kembali menggeliat pasca mati suri. BMX kini tak hanya sekadar digandrungi kaum muda, sebab kehadiran komunitas BMX di Kalbar umumnya dari kesamaan fiksi, yakni mencintai bersepeda dan berkumpul. Untuk mengukuhkan legalitas formal komunitas pecinta BMX ini, maka dibentuklah sebuah asosiasi BMX Indonesia Kalimantan Barat. Asosiasi ini menjadi wadah tempat penyaluran berbagai ekspresi para rider alias pecinta sepeda BMX.
Meski baru prematur, para rider yang tergabung dalam ABI Kalimantan Barat telah banyak menuai prestasi. Jadi maksud tujuan kita membentuk Asosiasi BMX Indonesia Kalimantan Barat ini ialah untuk mewadahi para penggiat sepeda khususnya BMX di Kalimantan Barat. Karena yang sebelumnya tuh kita terpecah jadi beberapa komunitas yang dimana masing-masing tuh ada kepentingan khusus, ada tujuannya masing-masing lah. Nah dengan adanya ABI kita ingin menyatukan beberapa komunitas itu jadi satu wadah dan juga nanti akan kita pecah bagian prestasi dan bagian rekreasinya. Untuk program kerja pertama kita nanti akan merekrut regenerasi, yaitu kita coba nanti program-program untuk regenerasi itu akan kita laksanakan secepatnya. Kalau untuk BMX sendiri ada 3, yaitu old school BMX yang seperti ini, olahraga rekreasi. Kedua, olahraga prestasi kita ada 2, ada BMX freestyle dan BMX cross. BMX freestyle itu ada 2 juga, BMX park, street park itu yang menggunakan media untuk loncat-loncat itu freestyle itu, dan flatland yang nggak menggunakan media, artinya bermain di tanah lapang dan datar. Kalau untuk fasilitas, alhamdulillah kita udah dapat ya dibangunkan oleh Pemkot kemarin di Taman Untan. Hanya butuh pengenalan lagi sih, karena ada beberapa bagian yang bukan rusak ya, tapi salah dalam hal lengkungannya, karena kita kan main dengan media lengkungan Pak. Lengkungan untuk terbang segala macam itu masih ada kesalahan dan kita akan mengajukan untuk perbaikan alat tersebut. Kalau untuk jenis sepeda sih sebenarnya BMX sih sama sih, pada umumnya seperti itu, hanya tergantung penggunaan, tergantung pakai. Kalau freestyle biasanya ciri-cirinya itu joknya lebih rendah dan frame-nya lebih panjang. Kalau untuk cross stangnya kadang tuh lebih rendah, joknya ditinggikan. Dan itu kalau old school sih menjaga otentiknya, lebih menjaga originalnya gitu. Dari BMX zaman dulu tetap dijaga keoriginalannya. Kalau untuk sekarang sih masih PR kita sih untuk sosialisasi, untuk memperkenalkan lagi dan mengedukasi masyarakat tentang BMX, karena saat ini masyarakat masih memandang BMX ini hanya sekedar anak-anak muda yang ngumpul menghabiskan waktu. Padahal kan BMX ini kan banyak hal-hal positif yang kita dapat nih, baik dibilang prestasi maupun olahraga. Dan untuk itu pun kita masih mengupayakan untuk mengedukasi kepada adik-adik kita, para penggiat-penggiat sepeda untuk bergabung dengan kita dan kita edukasi tentang prestasi-prestasi yang ada di BMX ini. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia.
Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) sebagai pengemban amanah UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional berfokus pada olahraga rekreasi masyarakat. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. KORMI dibentuk sebagai wadah dan mitra pemerintah dalam mendukung, membina, dan memfasilitasi keberadaan olahraga kreasi yang ada di dalam masyarakat, termasuk berbagai olahraga tradisional dan permainan tradisional rakyat. Karena komunitas pecinta sepeda sebagai bagian dari sebuah rekreasi dan olahraga, maka KORMI berperan aktif dalam mendukung dan membina keberadaan olahraga tersebut, termasuk Asosiasi BMX Indonesia. KORMI adalah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Di dalam KORMI ada 3 komisi. Di antaranya adalah bidang petualangan dan tantangan. BMX adalah salah satu anggota di bidang petualangan dan tantangan. Peran KORMI di sini sebagai payung para induk organisasi olahraga ini untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi, karena di dalam KORMI sendiri tidak hanya 1 inorga, melainkan untuk di Kalimantan Barat sendiri sudah ada 18 inorga. Akan 19 insya Allah kalau tidak ada halangan. Maka KORMI sifatnya adalah pembinaan kepada inorga, tetapi tidak seperti KONI pure dia membina dari segala atlet atau apa. Di dalam KORMI tidak ada atlet, kami yang ada adalah pegiat, di mana usia pegiat ini tidak terbatas, mulai dari usia dini hingga usia lansia. Oleh karena itu, dalam rangka menuju Pornas 2022, kami sangat mengharapkan BMX nantinya akan kembali membawa emas di Pornas Palembang. Alhamdulillah sejauh ini kita merupakan tim yang solid, karena semua ketua inorga itu tergabung di dalam kepengurusan KORMI, sehingga tidak ada yang di luar KORMI. Koordinasi kita sama, kita solid, kita kuat, dan insya Allah kita tangguh. Kita sebagai wadah wadah berkumpulnya olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Selama ini mungkin lumayan tertinggal karena beberapa faktor, tapi sebenarnya di olahraga rekreasi masyarakat itu lebih luas cakupannya, yaitu tadi usia dini hingga lansia, tidak ada batas. Sebenarnya yang paling mudah dilakukan banyak, karena olahraga ini merakyat. Nah, kalau di OKK itu isinya adalah senam. Itu OKK itu olahraga, kebugaran, dan kesehatan. Olahraga, kesehatan, dan kebugaran ini isinya adalah senam-senam. Di antaranya ada aerobik, ada senam-senam baku seperti jantung sehat dan lain-lain. Kemudian ada senam kreasi daerahnya, itu ada di situ. Kemudian ada komisi yang namanya olahraga tradisional budaya, OTKB. Nah, itu isinya adalah olahraga-olahraga yang kaitannya dengan tradisional seperti sumpit, egrang, galahadang, terompah, balap karung, dan lain-lain. Kemudian di OTKB itu kita juga kemarin di Pornas alhamdulillah ada membawa beberapa medali dari cabang olahraga sumpit. Nah, kalau di olahraga petualangan tantangan itu ada IESPA, Indonesian Electronic Sport. Kemudian ada BMX, insya Allah juga akan bawa lagi medali. Pokoknya apapun itu, selama timnya solid, kami berharap membawa yang terbaik untuk Kalbar.
Para pecinta sepeda BMX di Kalimantan Barat umumnya mengakui bahwasannya komunitas BMX yang disebut Asosiasi BMX Indonesia atau ABI sebagai naungan mereka adalah bentuk dari berkumpulnya para penghobi dan penyuka sepeda BMX era tahun 80-an hingga 90-an. Mereka sekadar menyalurkan hobi yang sama, membangun kebersamaan dari rasa yang sama hingga saat ini. Dengan kondisi usia yang tak lagi muda, umumnya bermain sepeda lebih kepada lifestyle dan rekreasi yang sehat, atau sekadar melakukan koleksi dari berbagai modifikasi sepeda BMX itu sendiri. Terbentuknya komunitas ini kan awal waktu kita masih SD, awalnya SD kita sering main mini cross, balap di mana-mana sehingga kita ngumpul bareng. Setelah lanjut sekolah itu kan lama kita tidak main sepeda lagi kan. Nah, mulai aktif lagi kita di tahun 2021 kemarin di bulan Juli. Jadi teman-teman udah pada main sepeda lagi. Jadi, dari awal itu kita mulai bentuk namanya BMX Rongsok Singkawang. Dari BMX Rongsok Singkawang kita awal mulainya itu dari Trabas. Main Trabas, setelah itu baru berkembang. Jadi kita ada ikut juga kontes untuk menampilkan sepeda-sepeda old school. Dari itu. Jadi teman-teman lama, teman-teman SD kumpul lagi bareng gitu dengan regenerasi yang terbaru lah. Kalau yang didapat sih sebenarnya ya kepuasan sih sebenarnya. Silaturahmi dengan teman-teman yang dulu waktu SD, waktu zaman mini cross itu jadi musuh lah misalnya. Sekarang kan kita udah jadi silaturahmi seperti keluarga, jadi komunitas, jadi satu gitu. Nah, intinya kita juga mau nanti kedepannya kita bisa ikut kontes selain dari kabupaten, provinsi, mungkin bisa ke luar gitu. Karena kita juga punya jaringan selain di Singkawang, Pontianak, di Jakarta juga kita punya teman. Terus nanti ini kan menjalin di Kuala Lumpur juga rencana. Komunitas pecinta BMX di Kota Pontianak patut mensyukuri karena tersedianya beberapa fasilitas yang disiapkan pemerintah Kota Pontianak. Area bermain dan beratraksi ini menjadi tempat para rider mengasah kemampuan, mulai dari usia belia hingga usia emas meraup prestasi. Diakui, komunitas BMX yang tergabung dalam Asosiasi BMX Indonesia Kalbar telah banyak meraih prestasi di berbagai event, baik lokal maupun nasional. Olahraga rekreasi yang memacu adrenalin, memaksa otak untuk bekerja keras dengan mensinkronisasikan pada tenaga adalah sebuah petualangan luar biasa bagi para pecinta BMX Kalimantan Barat.
Pemerintah perlu terus mendukung dengan memberikan banyak fasilitas agar para rider dapat mengasah kemampuan dengan lebih baik lagi. Tanpa dukungan itu, tidak akan lahir para rider BMX handal dari bumi Katulistiwa ini. Memacu sepeda BMX berasa menerbangkan adrenalin, menghilangkan rasa takut dan bermain dengan taktik, serta mempersatukan kebersamaan. Begitulah kira-kira para pecinta sepeda BMX dalam mengapresiasikan diri mereka.